Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Kiki Alfiani dengan NIM 63190277. Lalu ada Anissa, Jelita Nurfitria, Yuni Maulida, dan Lydia Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Laporan Keuangan Sektor Publik pada Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Latar belakang, sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Organisasi sektor publik dituntut dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba. Bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut, yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dengan akurat, dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi di sini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perlakuan akuntansi untuk zakat dan infak atau sedekah telah diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Sebagai Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin yang terletak di jantung kota Jember, masjid tersebut merupakan masjid besar yang sudah lama berdiri dan sangat dikenal masyarakat. Sumber dana masjid berasal dari sumbangan, kotak amal masjid, zakat, infak, sedekah, dan donatur. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama masjid seperti sholat Jumat, kuliah subuh, santunan anak yatim piatu, dan kaum duafa, santunan bagi siswa berprestasi, pengajian, kegiatan hari besar Islam, dan kegiatan lainnya. Laporan keuangan Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin masih sederhana, yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid. Belum merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Landasan teori, organisasi nirlaba adalah organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Ukuran keberhasilan yang hendak dicapai organisasi nirlaba bukan keuntungan secara materi. Tetapi hal tersebut bukan berarti organisasi nirlaba tidak boleh menghasilkan keuntungan. Namun, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas organisasi semata-mata ditunjukkan hanya untuk menutupi biaya yang timbul dari kegiatan operasional. Atau keuntungan yang diperoleh akan disalurkan kembali pada kegiatan utama organisasi, atau bisa dikatakan bahwa keuntungannya digunakan untuk kepentingan organisasi. Masjid yang merupakan lembaga publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada pengelola atau yang biasa disebut takmir, hanya yang dititipkan atau dikasihkan kepada takmir harus dijalankan dengan penuh amanah. Yayasan Masjid juga merupakan lembaga nirlaba yang dalam kegiatan tidak untuk mencari laba, tapi mereka ada hanya untuk melayani umatnya, menurut Wijang Songko 2004. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi, serta misi dari organisasi nirlaba. Di dalam PSAK nomor 45 revisi 2011 terdapat penjelasan mengenai karakteristik entitas nirlaba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
Sedangkan menurut Salusu 2010, ciri-ciri organisasi nirlaba atau non-profit yaitu organisasi non-profit mempunyai misi melayani publik dan konsumennya lebih terbatas, sedangkan organisasi profit mempunyai motif untuk mencari untung, yaitu hanya melayani konsumen yang dapat memberikan keuntungan. Apabila dari suatu kelompok konsumen tidak akan diperoleh keuntungan, maka organisasi bisnis umumnya tidak bersedia melayani. Tujuan laporan keuangan nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik, dan rekreasi, menurut Naryasi. Sedangkan tujuan utama laporan keuangan entitas nirlaba menurut PSAK nomor 45 Ikatan Akuntansi Indonesia 2011 adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai, yang pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Saya Lydia Wulandari dengan NIK 6190094 ingin melanjutkan presentasi dari Kiki Alfiani. Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai yang pertama, jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang kelima, usaha jasa suatu organisasi. Laporan keuangan entitas nirlaba. Menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan PSAK nomor 45, dikutip dengan IAI tahun 2011, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas, keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Sini ada contoh entitas nirlaba pada laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember 2000X1 dan 2000X2. Yang kedua ada laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Sini contoh tabel entitas nirlaba laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000XX. Di sini ada pendapatan, aset neto yang berakhir pembatasan, jumlah pendapatan, beban. Rita Nurfitria, nomor NIM saya 63 190 274.
slide selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubung dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas penerimaan pemerintahan pusat atau daerah selama periode tertentu. Menurut PSAK 45, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Next selanjutnya yaitu ada di sini ada aktiva operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas pendanaan lain-lain. Next selanjutnya yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dapat berupa perincian suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap, kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih, serta presentasi yang digunakan untuk cadangannya. Slide selanjutnya yaitu Lembaga Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin. Lembaga Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin terletak di jantung kota Jember. Masjid tersebut merupakan masjid besar yang sudah lama berdiri dan sangat dikenal masyarakat. Masjid Al-Baitul Amin merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik dalam bidang keagamaan, karena organisasi ini tidak mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dijalaninya. Sumber dana masjid berasal dari sumbangan, kotak amal masjid, zakat, infak, sedekah, dan donatur. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama masjid, seperti sholat Jumat, kuliah subuh, santunan anak yatim piatu, dan kaum duafa, santunan bagi siswa berprestasi, pengajian, kegiatan Hari Besar Islam, dan kegiatan lainnya. Laporan keuangan Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin masih sederhana, mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa dari kelompok 5 kelas 636A11. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengolahan keuangan masjid. Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin memiliki struktur pengurus atau takmir yang bertugas mengelola keuangan masjid seperti halnya organisasi lainnya. Pada organisasi masjid, umumnya sebagian besar sumber dana berasal dari umat muslim. Walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak luar atau pinjaman, namun khusus untuk pinjaman biasanya dihindari oleh pengurus atau pengelola organisasi masjid. Kecuali ada yang menjamin secara pribadi. Organisasi masjid memiliki sumber dana dari umat yang bisa dapat berbagai bentuk seperti infak, sedekah, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai ajaran Islam. Sedangkan alokasi dana masjid selain untuk pemeliharaan bangunan beserta seluruh perlengkapan secara berskala juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti pengajian rutin atau yang bersifat incidikal, TPQ atau pengajian anak-anak, bazar maupun kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.
Adapun dalam konteks pola pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban di organisasi keagamaan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yang dimaksud adalah suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara jujur, benar, objektif, dan adil. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerimaan layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya fitnah di kalangan masyarakat. Sesuai laporan keuangan masjid dengan PSAK nomor 45 dan PSAK nomor 109, penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Bendahara Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember masih menggunakan basis kas, yaitu saat terjadi aliran kas masuk dan keluar. Seharusnya entitas nirlaba melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan basis aktual, yaitu sesuai transaksi yang diakui pada saat terjadinya tanpa memandang apakah terjadi transaksi tersebut melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas. Basis akrual dipandang lebih mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yayasan dengan lengkap, karena dengan mengaplikasikan konsep penandingan biaya dengan pendapatan. Basis akrual dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja suatu identitas. Jadi, penerapan akuntansi yang digunakan oleh pihak Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember kurang sesuai. Sumber daya manusia yang menjadi pengelola masjid kurang sesuai dengan kemampuannya di bidang akuntansi profesional yang kurang memadai, sehingga penggerakan roda manajemen keuangan akuntansi tidak berjalan akibat semestinya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Komponen laporan keuangan. Kesesuaian komponen laporan keuangan Masjid Baitul Amin berdasarkan PSAK nomor 45. Komponen laporan keuangan identitas nirlaba berdasarkan PSAK nomor 5 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. Dan ada juga keadaan Masjid Jami Al-Baitul Amin, yaitu bendahara masjid tidak menyusun ketiga komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara merupakan laporan sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak ASKA hanya menyusun saldo kas akhir pada tiap bulannya atau khusus kas dan setara kas. Saya Yuni Maulida dengan NIM 631900210 ingin melanjutkan pada kesesuaian komponen laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK nomor 109. Pada laporan posisi keuangan, pihak ASKA hanya menyusun saldo kas akhir pada tiap bulannya atau khusus kas dan setara kas saja. Pada laporan perubahan dana, pihak masjid telah membuat laporan perubahan dana dan penyusunan dalam laporan perubahan tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 109. Pada laporan perubahan aset kelolaan, pihak masjid tidak membuat laporan tersebut karena tidak memiliki aset kelolaan, baik yang bersifat lancar ataupun tidak lancar. Pada aset kelolaan lancar, misalnya piutang bergulir atau sebagainya. Piutang dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau satuan kerja, badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau lembaga. Sedangkan aset kelolaan tidak lancar, misalnya rumah sakit atau sekolah dan objek tidak mengelolanya. Pada laporan arus kas, pihak masjid tidak membuat laporan arus kas karena keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya, pencatatan laporan keuangan bulanan. Pada laporan keuangan Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin masih sederhana mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid. Di bawah ini merupakan laporan keuangan bulanan Yayasan Masjid Jami Jember Al-Baitul Amin.
Selanjutnya, kesimpulan. Laporan keuangan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember belum menerapkan PSAK nomor 45 maupun PSAK nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Bendahara Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember masih menggunakan basis kas, yaitu saat terjadinya aliran kas masuk dan keluar. Seharusnya entitas nirlaba melakukan pencatatan keuangannya dengan menggunakan basis akrual, yaitu suatu transaksi diakui pada saat terjadinya tanpa memandang apakah transaksi tersebut melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas. Basis akrual dipandang lebih mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yayasan dengan lengkap karena dengan mengaplikasikan konsep penandingan biaya dengan pendapatan. Basis akrual dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja suatu entitas menurut Nainggolan 2005. Jadi, penerapan akuntansi yang digunakan oleh pihak Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember kurang sesuai. Serta sumber daya manusia yang menjadi pengelola masjid kurang sesuai dengan kemampuannya di bidang akuntansi akibat akuntansi profesional yang kurang memadai, sehingga penggerak roda manajemen keuangan akuntansi tidak berjalan semestinya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, saran bagi Masjid Jami Al-Baitul Amin agar di masa yang akan datang diharapkan menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 45 atau PSAK nomor 109. Dan diharapkan pada transaksi selanjutnya, masjid telah menerapkan basis akrual pada pencatatan transaksi keuangan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, 1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada lebih dari satu objek sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada lembaga masjid yang lain. 2. Agar hasil penelitian atau rekonstruksi laporan keuangan dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya, maka diperlukan data mengenai nilai aset tetap yang akurat meliputi harga perolehan, tahun perolehan, dan estimasi manfaat. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan pada presentasi ini, dan kami berharap kritik atau saran yang membangun bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.